Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Nggih. Ini terkait dengan masalah kecenderungan di masyarakat itu hanya minatnya hanya membaca saja terhadap Al-Quran, kurang memahami isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkaitan dengan masalah itu, memang untuk mendalami sebuah isi kandungan Al-Quran itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Memang sekarang banyak terjemah-terjemah Al-Quran yang dibuat oleh teman-teman agama, itu bisa kita baca. Tapi yang lebih penting lagi, lembaga-lembaga yang ada di desa kita, khususnya di lembaga pendidikan madrasah, sanawiyah ataupun aliyah, harapan kami bisa memberikan sedikit tambahan pelajaran melalui program ekstrakurikuler atau pelajaran diniyah kepada anak didiknya. Karena di dalam dunia itu di situ ada pelajaran nahwu ataupun sorof, karena itu alat-alat untuk bisa membaca Al-Quran ataupun isi Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana menurut Bapak tentang ajaran agama yang dilarang atau aturan-aturan agama yang dilarang tetapi masih banyak dilanggar di kalangan masyarakat tersebut? Untuk masalah itu kita kembalikan lagi ke masing-masing individu, karena setiap manusia itu mungkin punya latar belakang ada agama ataupun tidak. Dan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang agama, mungkin mereka juga buta di dalam masalah larangan agama. Ini tugas kita sebagai sesama muslim yang lebih tahu tentang masalah aturan agama, apalagi rekan-rekan guru-guru dari madrasah yang rata-rata dari pondok pesantren bisa memberikan suatu masukan kepada anak didiknya. Karena kalau anak didik yang ada di setiap masing-masing lembaga itu kita beri pengertian, kita beri pelajaran tentang masalah berkaitan dengan masalah aturan agama, mungkin itu lebih baik. Karena di masa-masa mereka yang usia pendidikan, pemikiran yang masih cermelang, itu bisa terpendam sampai dewasa. Jadi sikatnya kembali lagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di lembaga masing-masing, bisa memberikan suatu pembelajaran kepada anak didiknya berkaitan dengan masalah aturan-aturan di dalam agama Islam. Karena saya yakin rata-rata yang guru-guru yang ada di madrasah ataupun sanawiyah ataupun aliyah, rata-rata mereka itu orang yang lulusan dari pondok pesantren. Pertanyaan yang terakhir terkait dengan masalah imam yang ada di agama Islam ini, kan ada beberapa perawi. Kemudian di masyarakat pasti terjadi perbedaan untuk mengimani pada perawi tersebut. Ada yang mengimani pada perawi satu, kemudian yang satunya. Menurut Bapak untuk kalau terjadi fenomena tersebut bagaimana? Begini, memang di dalam ajaran agama Islam ada beberapa mazhab. Mazhab ada mazhab Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki, dan itu tergantung daripada setiap masing-masing lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena semua itu 4 mazhab ini betul semua. Kadang kita ini tergantung daripada lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, nggih monggo. Kalau Maliki, nggih monggo. Hanafi, nggih monggo. Tergantung dari setiap masing-masing kondisi ataupun lokasi ataupun keadaan yang dimana mereka itu berada. Karena di sini juga di Arab Saudi juga sama-sama ada mazhab, tapi kita tidak sama. Ada yang pakai Syafi'i, yang Maliki, semua itu benar saja. Tapi yang kita sebagai warga Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di Indonesia, ada beberapa mazhab yang kita anut, yaitu mazhab Imam Syafi'i sama Imam Maliki. Itu saja dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.